Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Dan hari ini kita ibadah bersama-sama. Gereja Pantai Kosta Indonesia Jalan Tamrin Palu tetap mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dengan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu Bagai tanah bersatu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Haleluya. hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Haleluya. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara, kembali lagi dengan pujian ini dari awal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, Amin. rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. hanya Engkau. Haleluya. Oh, oh. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Haleluya. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Lebih dalam lagi, hanya Engkau. Haleluya. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau ajaib Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, suruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku, ajaib Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus ajaib, Yesus ajaib, haleluya. Terpujilah namamu, Engkau Allah yang besar, dipuji, ditinggikan. Haleluya, 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 Yesus. Kami puji dan sembah Engkau Allah yang besar. Tiada nama lain di muka bumi ini Tuhan, hanya Yesus yang disembah dan diagungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau ajaib bagi kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu tidak pernah berubah. Mengubah setiap tanah hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bawalah kami terus mengalir dalam ibadah ini Tuhan. Kami ingin menikmati suasana surgawi. Kami rindu lawatan-Mu sekalipun kami ibadah secara online. Kami dipertemukan dengan kuasa yang satu, yaitu kuasa Roh Kudus, yang akan mengubah dan membaharui kehidupan kami yang ada Tuhan. Kami tahu Engkau lebih tinggi dari segalanya. Biarlah suasana sorga dan Roh Kudus melingkupi kehidupan kami. Tidak ada roh yang lain, tetapi hanya Engkau berdiri bagi kami, mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Beracaralah bagi kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah jadi seturut mau dan kehendak Allah sendiri. Terpujilah Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang ajaib, nama yang besar dan luar biasa, yaitu Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tetap bertinggal berdiri, kita akan bersorak bagi Dia, dan kita mau katakan biar bumi akan berlalu. Puji Tuhan. Amin.
Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, ajaib Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa bagi kita semua. Mari saudara persiapkan hatimu menerima sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan, yaitu firman Allah yang menghidupkan kita semua. Mari duduk kembali, sementara saudara duduk naikkan pujian ini. Isilah Tuhan bejana hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku.
beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan, oh, isilah Tuhan, bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan, roti kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. sekali lagi isilah Tuhan, oh haleluya. Isilah Ajaib Tuhan, bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, oh haleluya. roti kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami merasa ada sesuatu yang bangkit dari hidup kami. Hidup kami diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Isilah bejana kami Tuhan dengan firman-Mu yang menguatkan. Sebab kami tahu dengan firman-Mu kami kuat. Dengan firman-Mu kami kuat. Dengan firman-Mu kami mampu melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Pujian yang kami naikkan, kami percaya menyenangkan hati-Mu saat ini. Dan kembali Tuhan, firman-Mu akan disampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami umat-umat-Mu. Dan hamba firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan urapan yang baru dari Tuhan sendiri, akan berdiri dan sembunyi di belakang salib-Mu. Dan akan terpancar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ibadah online hari ini. Kami percaya kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siapkan hati kami, beri yang terbaik. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, salam bahagia buat kita sekalian pada pagi hari ini. Kembali Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih kita lakukan dengan cara online. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan pemberitaan secara online yang terakhir, ya mudah-mudahan. Karena kita sudah mempersiapkan ibadah bersama di dalam gedung gereja kita, dan kini dalam persiapan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah lewat surat yang kita sudah terima. Kita berdoa bersama, kini nanti pada bulan Juli kita telah dapat beribadah di dalam gedung gereja, walaupun nanti harus diatur jumlah yang mengikuti setiap acara tersebut. Hari ini kami ingin menyampaikan firman Tuhan
bahwa diingatkan kepada kita umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, supaya kita tetap setia beribadah, memberitakan firman Tuhan. Sebab firman Allah berkata, akan datang waktunya orang-orang tidak suka mendengar berita firman Tuhan yang benar. Mari kita lihat itu di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang kedua dan seterusnya, seberapa ayat yang kita bisa baca. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi memberitakan firman itu harus kita tetap lakukan, baik atau tidak baik waktunya. Kita lihat di sini, kita memang sedang melewati hari-hari yang boleh dikata kurang baik bagi kita dalam beribadah bersama karena terbatasnya kesempatan, terbatasnya waktu dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah berkata, walaupun baik atau tidak baik waktunya, firman Allah tetap diberitakan. Menegur yang salah, menasihati yang perlu dinasihati, tapi dikatakan harus dengan segala kesabaran dan di dalam pengajaran firman Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Kita lihat ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi akan datang waktunya, saudara-saudara. Dikatakan bahwa orang-orang tidak suka menerima dan mendengar ajaran sehat, tetapi dikatakan mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi orang-orang akan menggunakan telinga hanya mendengar sesuai apa yang diinginkan hatinya. Tidak senang lagi mendengar teguran, nasihat, bahkan ajaran-ajaran yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi firman Allah berkata sekali lagi, teruslah beritakan firman Tuhan, walaupun baik atau tidak baik waktunya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar dari kehidupan bangsa Israel pada masa silam, bagaimana mereka juga memiliki gaya hidup dan kecenderungan hidup yang tidak suka mendengar firman Allah, ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Mereka ingin mendengar apa yang mereka inginkan. Tetapi saudara-saudara, kehidupan bangsa Israel oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 11 berkata, apa yang telah dituliskan tentang bangsa ini bagi kita adalah sebagai contoh dan ajaran. Mari kita lihat ayat itu. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi apa yang dituliskan tentang pengalaman dan gaya hidup orang Israel masa silam bagi kita adalah sebuah pelajaran dan contoh dan pelajaran yang berharga bagi saya dan saudara. Kalau kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel semasa hidupnya seorang nabi yang bernama Nabi Yehezkiel, kondisi bangsa itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang suka berontak, bangsa yang tidak mengikuti firman Tuhan. Sehingga dalam Yehezkiel pasal 12 ayat yang kedua, firman Allah datang kepada Nabi Yehezkiel
Yehezkiel pasal 12 ayat yang kedua, sungguh Allah itu, bukan Yesaya, Yehezkiel. Yehezkiel 12 ayat yang kedua. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Bangsa ini tidak suka mendengar firman Tuhan. Mereka adalah pemberontak. Bahkan di kalangan mereka ada peribahasa yang muncul di hati mereka, di tengah kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sebuah tindakan. Yehezkiel dianjurkan untuk memikul sebuah beban, menutup mukanya, membuat lubang di satu tembok, dan dia harus memikul barang itu dan keluar. Lalu tujuannya memperingatkan bangsa ini bahwa oleh karena mereka tidak suka mendengar teguran dan firman Tuhan, mereka dibuatkan akan menjadi tawanan. Mereka akan dibuang dari tanah kediaman mereka. Coba kita lihat lagi peribahasa yang muncul di kalangan bangsa Israel pada ayatnya yang ke-22 mungkin, Yehezkiel 12 ayat 22. Ya. Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang bunyinya sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak terjadi. Ini sindiran yang muncul dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka berkata, penglihatan-penglihatan yang pernah disampaikan sudah lama berselang, itu tidak terjadi. Jadi mereka meragukan, bahkan menganggap teguran, nubuatan, nasihat yang lahir dari mulut nabi-nabi itu tidak dilaksanakan. Ayat 23 kita lihat selanjutnya. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan terjadi. Jadi kepada Nabi Yehezkiel diperintahkan lagi, katakan kepada mereka bahwa waktunya sudah dekat dan setiap penglihatan itu akan terjadi. Selanjutnya ayat 24. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. 25. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan tegaskan lagi kepada bangsa Israel bahwa apa yang difirmankan pasti akan dilaksanakan. Sesuatu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi dikatakan Tuhan akan melaksanakannya. Puji Tuhan. Sehingga dalam sejarah bangsa Israel, mereka mengalami pembuangan. Kalau kita pelajari keseluruhan bangsa Israel, mereka terbagi menjadi dua kerajaan. Setelah Raja Salomo memerintah, yaitu Raja Saul, mulai dari Raja Saul 40 tahun memerintah, kemudian Raja Daud 40 tahun, dan Salomo 40 tahun. Tapi setelah itu kerajaan menjadi terpecah jadi dua. Di utara disebut kerajaan Israel dan di selatan adalah kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudara, kerajaan Israel itu sudah hilang,
sudah menjadi tawanan, tersebar di mana-mana oleh kerajaan Asyur. Kini kita berbicara tentang kerajaan Israel yang ada di selatan, di mana ibu kotanya adalah Yerusalem. Dikatakan bahwa mereka akan mengalami penghukuman Tuhan, yaitu akan dibuang. Dan sejarah membuktikan kerajaan Yehuda ini mengalami 3 kali pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kita pelajari dalam Alkitab bahwa pada tahun 605 sebelum Masehi pembuangan pertama terjadi. Yang dibuang adalah kebanyakan anak-anak muda yang berbakat, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Itu pembuangan yang pertama. Yang kedua pada tahun 597 sebelum Masehi, dan yang dibuang pada waktu itu adalah masyarakat pada umumnya 10.000 kalau kita bisa baca dalam firman Tuhan. Dan di sana juga termasuk Nabi Hezkiel juga telah ditawan ke Babel. Dan pembuangan yang ketiga itu pada tahun 586 sebelum Masehi, dan pada saat itulah kota Yerusalem di bumi hanguskan, di bumi ratakan, tak ada satu batu yang tersusun di atasnya, dan bait Allah juga turut dihancurkan. Itulah hasil daripada pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Tidak suka mendengar teguran, tidak senang mendengarkan firman Allah, tetapi mereka mengumpulkan orang-orang yang menyenangkan telinga mereka. Itulah para nabi-nabi palsu. Puji Tuhan, bagi kita orang percaya di akhir zaman menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa kita harus senang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus di dalam menyampaikan perumpamaannya, perumpamaan seperti penabur benih. Ada benih yang ditaburkan jatuh di tepi jalan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di semak belukar. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudara, itu kita bisa temukan dalam Injil Matius, dalam Injil Markus, dan juga dalam Injil Lukas. Apa yang dikatakan di sana dalam perumpamaan itu. Setelah Yesus memberikan perumpamaan itu, benih firman yang ditaburkan bisa jatuh di tanah di tepi jalan, bisa jatuh di tanah yang berbatu, bisa jatuh di tanah yang ada semak belukar, dan juga bisa jatuh di tanah yang baik. Lalu Tuhan mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Coba kita lihat dalam Injil Markus pasal 4. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Penting sekali saudara-saudara, kita menggunakan telinga untuk apa? Mendengar firman Allah. Ayat permulaan tadi yang kita baca bahwa akan datang masanya orang tidak suka dengar firman Tuhan. Tapi justru anjuran firman Allah, teruslah beritakan firman Tuhan. Kita diminta untuk menggunakan telinga kita untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Juga di dalam Lukas pasal 8. Kita lihat Lukas pasal 8. Mulai ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lukas juga mencatat bahwa Tuhan minta siapa yang punya telinga, gunakanlah telinga itu untuk dengar firman Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Karena firman Allah itu penting kita dengarkan. Sebab dalam mendengar firman Tuhan, kita akan memiliki iman, percaya yang kuat kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan ajaran, teguran, nasihat
untuk membentuk kehidupan kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar firman Tuhan. Juga kalau kita lihat di dalam Wahyu sebagai surat atau kitab yang terakhir dari firman Allah yang kita miliki. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, kita lihat ada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. 7 sidang ini masing-masing mempunyai teguran dan nasihat yang ditulis di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Saudara bisa ambil Alkitab dan baca. Di sana saudara-saudara, setiap teguran dan nasihat bagi 7 sidang di Asia Kecil itu diakhiri dengan kata-kata, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Jadi perlu sekali telinga kita mendengar ajaran firman Tuhan. Sebab tadi sudah dikatakan akan datang waktunya orang tidak suka mendengar teguran-teguran firman Tuhan. Tapi bagi saya dan saudara dimintakan supaya kita terus memasang telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Wahyu yang saya sebut tadi, ini waktu itu di akhir abad pertama, kondisi gereja mulai mengalami penurunan atau degradasi. Mulainya ada dosa-dosa yang mau menyelusup ke dalam hidup jemaat Tuhan, sehingga teguran-teguran itu didatangkan kepada mereka di 7 sidang yang ada di Asia Kecil. Dan yang penting di sini adalah supaya setiap orang memberi telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam mendengar firman Tuhan itu kita boleh menikmati Tuhan dalam hidup kita, mengerti apa kehendak dan kemauan Tuhan. Ayub pernah berkata bahwa telinga itu menguji kata-kata, telinga itu menerima firman atau perkataan. Diidentikan atau disamakan dengan langit-langit yang mengecap makanan. Dalam Ayub pasal 34 ayat yang ketiga. Coba kita lihat di sana Ayub 34 ayat 23. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang. Bukan 23 tapi 3. Ayub 34 ayat 3. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mengecap makanan. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan dengan telinga, kita memasang telinga mendengarkan firman Tuhan, itu sama dengan kita sedang memasukkan makanan ke dalam mulut. Enak atau tidak enaknya makanan itu ditentukan oleh langit-langit kita. Itu yang menikmati enaknya makanan. Sama dengan waktu kita dengar telinga, kita akan menikmati perkataan-perkataan Tuhan. Itulah firman Tuhan. Jadi perlu kita memasang telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi makanan rohani kita, menguatkan dan menyuburkan kerohanian kita, dan mempersiapkan kita untuk jumpa dengan kekasih jiwa kita, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kita perlu memasang telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi Yesus di dalam memberikan ajaran dan perumpamaan yang saya sebutkan tadi dalam Markus 4, dalam Lukas pasal 8 tentang penabur itu, bahwa setiap orang yang mempunyai telinga haruslah mendengar. Dan dalam ayat 18, dalam Lukas 8 ayat 18, Yesus ingatkan di sana supaya perhatikan bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar.
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, ini sebuah peringatan penting bagi saya dan saudara, bahwa kita harus perhatikan bagaimana cara dengar firman Tuhan. Apakah dengar sambil lalu atau dengar lalu melupakan lagi? Kita harus mengoreksi bagaimana cara kita dengar firman Tuhan. Kalau kita merasa ada teguran, ada templakan atas salah dosa kita, ya kita jangan bereaksi dan berontak seperti bangsa Israel. Tapi mari kita menerima ajaran-ajaran itu. Kita menikmatinya seperti menikmati suatu jenis masakan. Langit-langit menikmati makanan yang kita masukkan ke dalam mulut. Tapi seharusnya juga telinga kita akan menikmati berita firman. Karena melalui firman iman kita dibangkitkan. Iman kita disegarkan, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, perhatikan bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Allah itu yang kita dengar, itu firman yang diutus oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan yang tertentu. Coba kita lihat sebuah gambaran bagaimana firman yang diucapkan Tuhan itu. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 mulai. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ini firman Tuhan. Seperti salju turun dari langit, seperti hujan yang turun dari langit, tidak akan kembali lagi ke langit, saudara-saudara. Tetapi dia diturunkan untuk apa? Mengairi bumi. Kalau bumi diairi, akan membuat tanaman menjadi subur, akan ada tumbuh-tumbuhan, akan ada buah-buahan yang menjadi makanan kita umat manusia. Itulah firman yang diturunkan oleh Tuhan. Tujuannya, saudara, supaya ada makanan untuk kerohanian kita. Jadi firman itu diturunkan supaya ada makanan rohani. Itulah sebabnya telinga harus menangkap, saudara-saudara, untuk menguji kata-kata itu, kata firman Allah. Jadi telinga kita waktu mendengar firman sama dengan kita sedang memberi makan akan jiwa kita. Kalau kita sedang menghadapi sebuah meja yang penuh dengan makanan lezat, lalu kita mulai menyantapnya, dan enaknya makanan itu dirasakan pada langit-langit kita, dalam mulut kita, saudara-saudara, lalu masuk ke tubuh kita, lalu memberikan tenaga baru, kekuatan dalam tubuh ini. Itu sama dengan kita mendengarkan firman Allah. Waktu kita mendengar firman Allah, dihotbahkan atau diucapkan oleh orang lain, atau kita pun sedang membacanya sendiri, itu sama dengan kita sedang menyantap makanan rohani yang lewat telinga kita. Dan kalau kita mendengar firman Allah, jiwa kita disegarkan, iman kita muncul dan kuat. Dan saudara-saudara, kalau itu ada pada saya dan saudara mendengar firman Allah, maka firman Allah itu, saudara, memberikan sesuatu dalam hidup kita, cara jasmani ataupun secara rohani. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini harus ada dalam hati saya dan hati saudara.
Sebab firman yang kita dengar, yang ditangkap oleh telinga kita, dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya tanpa hasil. Tidak akan kembali tanpa hasil. Artinya akan berhasil. Kalau kita mau lihat hasil dalam hidup kita secara jasmani dan rohani, dengarlah firman Tuhan dengan baik. Tangkaplah firman Tuhan, simpanlah di dalam hati kita. Karena Tuhan berfirman, yang Ia sampaikan itu akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Wah, luar biasa saudara-saudara. Tuhan menghendaki Anda damai sejahtera, saya damai sejahtera. Terimalah firman Allah dengan baik. Tuhan menghendaki kita sehat dan kuat. Terimalah firman Tuhan dengan baik, sebab itu akan memberi kesehatan bagi kita. Sebab dikatakan firman yang disampaikan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Artinya selalu berhasil. Firman Allah tidak pernah gagal. Dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari terus kita kembangkan hidup kita senang dengar firman Tuhan. Anda yang sedang duduk dengar firman Tuhan di rumah-rumah, perhatikanlah firman Allah. Bahwa kalau Anda mendengar firman, saya mendengar firman, lalu menyimpan di hati kita, percaya kepada firman, saudara-saudara, Dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan. Tatkala Rasul Paulus lagi berkhotbah di satu kesempatan, banyak orang mendengarkan, dan di sana ada seorang yang mendengar firman Tuhan dengan baik. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14 mulai ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dan dalam rupa manusia." Ayat 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang di kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Wah, ini cerita sangat menarik. Cerita bukan dongeng. Cerita ini bukan karangan, tapi peristiwa yang benar-benar terjadi tatkala Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Paulus sedang berkhotbah, saudara-saudara. Banyak orang mendengarkan.
Dan di antara kerumunan orang yang mendengar firman, Paulus punya perhatian jatuh kepada seseorang. Orang itu adalah orang yang lumpuh sejak lahir. Saudara, mengapa Paulus bisa melihat orang itu? Tentunya ada perbedaan antara orang yang dengar benar firman dan orang yang tidak dengar firman. Bisa kelihatan raut muka orang yang lagi terpaku dengan berita atau menaruh perhatian kepada berita firman Allah, dengan orang yang lagi ngelamun, mungkin pikirannya lagi ngelantur ke rumah, ke pekerjaan atau kepada teman, menghayal. Akan ada bedanya. Itulah sebabnya Paulus sangat tertarik kepada orang ini, karena dia mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, paling tidak orang itu kira-kira waktu dia dengar firman itu, hatinya merasa sesuatu dalam dirinya, dia akan berkata amin, haleluya, atau puji Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang lagi menikmati firman yang diberitakan. Tapi kalau lagi memble atau mungkin lagi tertidur, ya itu bukan mendengar firman Tuhan yang baik. Tapi saya yakin orang ini, saudara, akan menghasilkan sebuah gaya yang beda dengan orang lain, saudara-saudara. Karena dia merasa firman yang diberitakan itu membangkitkan imannya dan dia percaya, seperti Yesaya 55 ayat 10 dan 11, bahwa firman yang diutus itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Pemazmur juga menulis dalam Mazmur 107 ayat 20, mungkin coba Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi firman akan membawa kesembuhan. Tapi firman yang bagaimana? Firman yang didengar dengan sungguh-sungguh. Inilah mungkin yang dimiliki oleh orang yang lumpuh tadi. Sehingga Paulus melihat, ini orang beriman untuk disembuhkan. Maka Paulus berkata, berdiri. Dan dia berdiri, lalu kesembuhan terjadi secara spontanitas. Geger suasana ibadah waktu itu. Orang berkata, kita telah dilawat oleh dewa-dewa. Sampai Barnabas disebut sebagai dewa Zeus. Itu dewa yang mereka yakini, saudara-saudara. Lalu mereka membawa korban, karangan bunga, karena mereka berkata dewa sudah melawat kita. Tapi Paulus dan Barnabas sangat mengenal diri. Mereka berkata, tuan-tuan atau saudara-saudara, kami ini hanya manusia biasa sama seperti kalian. Tapi yang kami beritakan itulah firman Allah yang hidup. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, walaupun situasi dunia dewasa ini banyak orang tidak suka lagi dengar ajaran yang sehat, tapi mari kita kembangkan diri kita, senang dengar firman Tuhan, sebab firman yang kita dengar adalah firman yang berkuasa. Mungkin Anda yang sedang duduk dengar firman Tuhan ada masalah hidup, karena kita semua manusia biasa, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Masing-masing kita ada salib-salib dalam hidup ini. Tapi firman Allah memberi jaminan, kalau kita dengar firman Allah dengan sepenuh hati, firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita percaya dan yakini, tangan Tuhan akan berlaku bagi saya dan saudara. Haleluya. Seperti saya sebutkan tadi, contoh bagi bangsa Israel dalam Yehezkiel 12. Ada perbahasaan yang seperti menyindir, nubuatan, penglihatan itu tidak akan terjadi. Tapi Tuhan berkata dalam Yehezkiel pasal 12, kalau kita baca ayat 1 sampai 25, Tuhan berkata bahwa apa yang difirmankannya tidak ditunda-tunda lagi, pasti akan dilaksanakan. Amin, saudara-saudara.
Saya percaya saudara yakini ini. Dan kalau kita meyakini kebenaran firman Allah ini, maka kita berbahagia pada hari ini. Haleluya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak berubah. Kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa setelah kita dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita meyakininya dan mengimaninya, bahwa firman yang kita dengar dan kita percaya itu mengandung kekuatan Allah bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Memberi kesembuhan, memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera dalam hidup ini. Puji Tuhan. Kita lakukan pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi dari awal kita lakukan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi Kau berfirman. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan.
dengan yakin dan percaya bahwa firman-Nya menyembuhkan kita, firman-Nya menyelamatkan kita. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa kami percaya firman-Mu, karena firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu menyelamatkan kami. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Seluruh persoalan dan permasalahan hidup kami, pribadi masing-masing kami ataupun keluarga, biarlah tangan Tuhan menolong kami. Kuasa firman berlaku bagi kami, sehingga kami melihat kebesaran Tuhan menjadi pengalaman kami mengiring akan Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Firman yang kami sudah dengarkan Tuhan, tanamkan di hati kami dan berikan kami pengertian yang lebih dalam dan lebih luas lagi, agar kami menaruh perhatian penuh atas berita firman yang kami sudah dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah bersama dengan kami, oh Tuhan, dan siapa saja yang turut beribadah bersama kami hari ini, Tuhan, lawat kami bersama. Ulurkan tangan kasih-Mu, memegang kehidupan kami semua Bapa, agar kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah-ibadah kami mendatang ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Persiapan-persiapan yang kami lakukan untuk kembali beribadah di dalam gedung gereja yang kami miliki, Tuhan campur tangan persiapan kami, dan sehat-sehatkan kami semua, agar kami dapat mengikuti ibadah bersama, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa Bapa, untuk pemerintah kami yang terus berusaha Tuhan untuk menolong masyarakat yang sedang terpapar dengan virus corona. Biarlah Tuhan memberkati usaha-usaha pemerintah kami, dengan semua badan-badan yang sudah dibentuk Bapa, di tingkat nasional, di provinsi, di kabupaten, kota maupun kecamatan sampai ke desa-desa. Biar semua usaha mereka berhasil Bapa, memutuskan mata rantai penularan COVID-19 yang nanti pada akhirnya akan membuat kami semua akan bebas dan leluasa beribadah dan juga melaksanakan tugas-tugas yang terpundak dalam hidup kami bersama. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melindungi kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dalam akhir ibadah ini saya mengajak kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta perlindungan pengentaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama, mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata bersama, amin.